Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Markus Karyono yang akan mengajar kalian pelajaran agama Katolik. Bagaimana kabar kalian, Mas Ayu dan Sabda? Semoga semuanya baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi doa Bapa kami. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Silahkan kalian bersikap doa yang baik. Bisa kan sikap doa yang baik? Tangannya dilipat, katupkan, mata ditutup, semuanya fokus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami selalu berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, minggu kemarin kalian mengerjakan tugas belajar tentang tanda salib. Bisa kan membuat tanda salib? Coba deh praktekkan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, jangan cepat-cepat. Bapak enggak seperti itu ya. Harus dihayati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan sikap yang baiknya. Nah, pada suatu ketika ya para murid itu minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah aku berdoa dong. Nah, tahu nggak Tuhan Yesus ngajari doa apa? Ya, lihat ya. Ini adalah gambar para murid ya ngobrol mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, salah satunya bilang, Tuhan ajarilah kami berdoa. Coba tebak apa jawabannya Tuhan Yesus? Doa apa yang diajarkan kepada para murid dan kepada kita semua? Nah, ini dia doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Silahkan dilihat di slide yang kalian simak. Yuk kita doa bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Coba cari kalimat atau kata yang kamu anggap sulit dan tanyakan kepada orang tua atau kepada Pak Markus ya. Apa sih yang nggak paham? Silahkan ditanyakan di komentar ataupun melalui WhatsApp. Tadi diajarkan bagaimanakah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, para murid minta tolong pada Tuhan Yesus untuk diajarin berdoa. Loh, gimana sih? Sudah besar kok ya diajarin minta doa. Nah, penjelasannya adalah ya karena para murid itu melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah yang dipanggil Bapa itu loh ya. Nah, mereka itu ingin tahu bagaimana relasi Tuhan, maka mereka minta tolong diajari berdoa. Nah, di dalam doa Bapa kami itu semuanya akan terjadi ya, terkabulkan jika semua yang berdoa percaya. Percaya akan apa? Percaya akan kekuatan Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa kami ya, yang perlu ditekankan adalah Tuhan mengajarkan satu. Dan Yesus menyebut Allah itu seperti Bapa ya, orang yang dekat relasinya, bukan yang jauh. Terus yang kedua adalah di dalam doa kita jangan mohon-mohon saja, tetapi kita perlu memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu maha agung.
yang menciptakan semuanya. Kita harus dengan rendah hati memuliakan nama Tuhan. Terus mohon rezeki anak-anak, ya. Tuhan memberikan rezeki melalui orang tua. Rezeki itu tidak hanya uang loh ya, tapi makanan, kesehatan, apa yang dimiliki orang tua, semuanya itu adalah rezeki dari Tuhan. Oleh sebab itu disyukuri atas apa yang kalian miliki. Tanpa bantuan Tuhan melalui orang tua, kita nggak bisa berdaya apa-apa. Terus yang terakhir, ini yang penting, di dalam doa Bapa kami kita diajak untuk rendah hati, mau menjadi anak Tuhan yang baik dengan mengampuni orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuh kan, jelaskan pernyataan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, perlu kalian ketahui bahwa di dalam berdoa, khususnya ketika perayaan Ekaristi, posisi doa itu tidak hanya duduk saja, tetapi bisa berlutut ataupun bisa berdiri. Bahkan para romo ketika memasuki pekan suci Jumat Agung, mereka berdoanya menggunakan tiarap sebagai simbol kerendahan hati bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, seperti debu yang ditiup, terbang, hilang, musnah. Yang terakhir, Pak Markus berpesan kepada kalian, ya, dihafalkan doa Bapa kami, didoakan dengan percaya dan tulus ikhlas, ya. Kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Di dalam nama Allah semuanya pasti akan memberikan berkat yang melimpah kita dan keluarga. Maka hafalkan doa Bapa kami. Sebagai tugas kalian nih, perhatiin. Ada 2 video nih, kirim ke Pak Markus ya, kirim ke Pak Markus. Ya, yang pertama adalah membuat tanda salib yang benar. Enggak gini. Nah, sikapnya harus yang penuh penghayatan. Dan yang kedua adalah praktek doa Bapa kami dengan sikap yang tepat. Markus minta supaya hasilnya maksimal. Silahkan kalian minta tolong orang tua untuk mendampingi, menemani kalian. Supaya apa? Supaya lancar. Demikian pembelajaran dari Pak Markus. Mari kita bersama-sama ditutup dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Masih ingat enggak apa tanda kemenangan Tuhan? Dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye bye. See you. Kita ketemu minggu depan ya. Dadah.